Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatu an-naskhi fi hakiman lam yabluhul khabaru. Masalah tentang nasah bagi orang lam yabluhu yang tidak sampai hu kepada man al-khabaru apa berita. Ada aturan hukum sudah berlaku. Kemudian dimansuh, dihapus. Bagaimana terhadap orang yang berita penghapusan itu belum sampai? Berita bahwa aturan itu sudah dimansuh, berita itu belum sampai. Ikhtalafu fin naskhi, mereka para ulama berbeda pendapat tentang nasah fi hakiman bagi orang lam yabluhu yang tidak sampai hu kepada man al khabaru apa khabar. Para ulama berbeda pendapat tentang orang ketika terjadi nasah, sementara berita tentang nasah tidak sampai kepadanya. Faqala qaumun, maka berkata siapa kaum, an-nashu hasala fi haqqihi. Adapun nasah adalah terjadi fi haqqihi baginya, bagi man. Wa in kana, meskipun ada siapa man jahilan ialah tidak tahu bihi dengan nasah, meskipun tidak tahu bahwa telah terjadi nasah, nasah tetap terwujud bagi orang itu. Wa qala qaumun, dan berkata siapa suatu kaum, malam yabluhu la yakunu nasqan fi haqqihi. Adapun sesuatu lam yabluhu yang tidak sampai kepada man, la yakunu tidak ada apa amma naskhon adalah nasah fi haqqihi bagi eman. Bagi orang di mana berita adanya nasah belum sampai, menurut suatu pendapat itu bukan nasah bagi orang itu. Sebenarnya bagaimana kalau ini terjadi? Wal mukhtaru, adapun pendapat yang terpilih, anna din naskhi hakikatan, bahwa sesungguhnya ialah bagi nasah adapun hakikat. Wa huwa, adapun hakikat, irtifa'ul hukmis sabiki adalah terhapusnya hukum yang terdahulu. Atau konsekuensi. Wahia, adapun natijah, wujubul qadha'i ialah wajibnya qadha, wa intifa'ul ijza'i dan tidak adanya tidak cukup bil amalis sabiki dengan pengamalan yang terdahulu. Perlu dibahas tentang apa hakikat nasah dan apa natijah daripada nasah. Hakikat nasah itu apa dan konsekuensi nasah itu apa. Di sini dikatakan bahwa hakikat nasah ya terhapusnya hukum terdahulu. Sedangkan natijahnya adalah wajibnya qadha dan tidak cukup dengan pengamalan yang dilakukan sebelumnya. Amma hakikatuhu, adapun hakikat nasah, fala tasbutu, maka tidak tetap apa hakikat nasah,
fi hakiman bagi orang lam yablu yang tidak sampai apa nasahu kepada aman huwa adapun hakikat raf'ul hukmi adalah terhapusnya hukum. Hakikat nasah yakni terhapusnya hukum itu tidak terjadi bagi orang yang berita nasah tidak sampai kepadanya. Meskipun aturan itu sudah dihapus, tapi beritanya belum sampai kepadanya, maka hakikat nasah yakni penghapusan hukum tak berlaku baginya. Li'annaman karena sesungguhnya orang umiro yang diperintahkan bistiqbali Baitul Muqaddasi untuk menghadap Baitul Muqaddas dalam salat. Kiblat itu dulu kan Masjidil Aqsa ya. Orang yang diperintahkan salat dengan menghadap Baitul Muqaddas, fa idza nazala an-nasku apabila turun apa nasah di Makkah di Makkah, maksudnya binas istiqbalil Baitul Muqaddas bistiqbali Makkah ya. Apabila sudah turun apa nasah yakni menasah perintah menghadap Baitul Muqaddas dengan perintah untuk menghadap Mekah ya. Lam yaskut al-amru maka tidak gugur apa perintah aman dari orang huwa yang ada pun man bil Yamani yang ada di Yaman fil hali seketika. Awalnya kaum muslimin diperintahkan salat dengan menghadap Baitul Muqaddas. Kemudian dimansuh dengan perintah menghadap Ka'bah di Mekah. Bagi orang yang ada di tempat jauh, misalnya di Indonesia, perintah untuk menghadap Baitul Muqaddas bagi dia tetap ada. Artinya perintah bal huwa melainkan adapun aman ma'murun ialah diperintahkan bitamassuki berpegang teguh bil amri sabiqi dengan perintah terdahulu. Ia tetap harus berpegang dengan perintah terdahulu, yakni perintah menghadap ke Baitul Muqaddas. Walau tarokah jikalau dia meninggalkan tamassuk bil amri sabiq la asa niscaya dia berdosa. Wa imbana meskipun nyatanya annahu bahwa sesungguhnya al amru sabiq karena ada apa al-amrus sabiq mansukhon itu sudah dimansuh, tetap harus berkomitmen dengan perintah yang lama meskipun nyatanya kenyataannya ya Allah itu sudah dimansuh namun dia tidak tahu. Wala yalzamuhu istiqbalul Ka'bati dan tidak wajibhu kepada aman apa menghadap Ka'bah. Bagaimana mau menghadap orang tak tahu kalau sudah ada perintah. Balau istaqbalaha bahkan kalau ia menghadap Ka'bah la asa niscaya dia berdosa. Wa hadza la yuttajahu fihi khilafun. Adapun hal ini adalah tidak beralasan di dalam hadza apa suatu khilaf. Tak mungkin adalah khilaf dalam hal ini. Itu tentang hakikat dari hakikat nasah. Hakikat nasah yakni terhapusnya hukum. Itu tak berlaku bagi orang yang belum mendengar adanya berita nasah.
Wa amma luzumul qada'i lis-salati, adapun wajibnya qada kepada salat, idza arfan naskha, bila mana orang sudah tahu nasakh, fa yu'rafu dzalika, maka diketahui apa hal itu, bidalil nassin au qiyasin, dengan dalil nas atau qiyas. Misalnya dia bertahan tetap menghadap Baitul Muqaddas, ya kan? Ia melakukan salat zuhur menghadap Masjidil Aqsa, padahal pada hakikatnya sudah dimansuh dengan perintah menghadap kiblat. Pada akhirnya dia tahu bahwa pada saat dia salat zuhur, perintah menghadap Baitul Muqaddas sudah dimansuh, maka dia wajib mengqada'i zuhur itu. Apa dalilnya itu? Padahal seandainya dilakukan tak sah, ketika ditinggalkan wajib qada. Wa rubbama yajibul qada'u haitsu la yajibul ada'u. Dan kadang-kadang wajib apa qada di mana tidak wajib apa ada. Kadang-kadang qadanya wajib, sementara adanya tak wajib. Kama fil haidi, seperti tentang orang yang haid. Lau somat asad, andai kata dia puasa, dia berdosa. Bagi orang yang haid, puasa itu tidak wajib. Bukan hanya tidak wajib, tapi haram. Tapi wajibu alaihal qada, wajib atas haid apa qada. Qada wajib padahal adanya tak boleh. Fakadzalika, maka demikian pula yajuzu an yuqala, bisa saja dikatakan sama dengan ini. Hadza law istaqbala al-Ka'bah ta'asa, orang ini jikalau dia menghadap Ka'bah, dia berdosa karena belum tahu adanya nasakh. Tapi wa yalzamuha istiqbaluha fil qada'i, dan wajib kepada orang ini apa menghadap Ka'bah ketika qada. Ketika ia mengqada salat zuhur, wajib menghadap Ka'bah, ya. Wa kama naquluh, dan sebagaimana kita mengatakan fin naimi wal mawma alaihi, tentang orang tidur dan orang yang ayan. Idza tayaqqara, apabila bangun siapa naim, wa afaqa, dan sadar siapa mawma alaihi, yalzumuhuma qada'u ma lam yakun wajiban, wajib kepada naim dan mawma alaihi apa mengqada' sesuatu yang tidak wajib. Pada saat dia tidur dan pada saat dia ayan kan tak wajib salat, ya. Tapi ketika sudah bangun dan sudah sadar kan wajib, ya. Kenapa tidak wajib? Li'anna man la yafhamu la yukhatabu, karena sesungguhnya orang yang tidak faham tidak terkena khitab. Fa in qila, jikalau ditanya, idza aliman naskha taraka tilkal qiblata bin nashi au bi ilmihi bin nashi, apabila orang sudah tahu adanya nasakh, dia meninggalkan kiblat yang pertama itu, apakah dengan nasakh itu, au bi ilmihi bin nashi, atau dengan tahunya dia dengan adanya nasakh. Jikalau seseorang sudah tahu bahwa telah terjadi nasakh tentang kiblatnya, dia akan meninggalkan kiblat yang pertama. Pertanyaannya, dia meninggalkan kiblat yang pertama itu dengan adanya nasakh atau dengan dia tahu adanya nasakh? Wal ilmu bin nashi la ta'thira lahu, tahu adanya nasakh adalah tiada pengaruh lahu bagi ilmu. Fadalla annal hukma inqata'a binuzulin nasikh, maka menunjukkan bahwa hukum itu adalah terhenti dengan turunnya sesuatu yang menasakh.
Lakinnahu akan tetapi orang jahilun adalah tak tahu bihi dengan nuzulun nasi. Wa huwa mukhtiun adapun orang mukhtiun adalah telah keliru fihi di dalamnya. Lakinnahu ma'dzurun akan tetapi dia punya udzur. Ini pertanyaan. Jawabannya kunna kita menjawab. Pertanyaannya tadi, kalau seseorang sudah tahu adanya nasa, dia akan meninggalkan kiblat yang pertama. Pertanyaannya, dia meninggalkan kiblat yang pertama itu dengan ada nasa itu, apa dengan tahu bahwa ada nasa? Kunna kita menjawab an-nasihu huwar rafi'u, yang menasa adalah yang menghapus itu. Yang menjadi nasi adalah yang menghapus. Lakinil ilmu syartun akan tetapi tahu adanya nasah adalah syarat. Jadi yang menghapus ya dalil yang menjadi nasi ya dalil yang menghapus. Akan tetapi tahu bahwa ada nasi adalah syarat. Wa yuhadu inda wujudi syarti ala nasihi dan disandarkan ketika adanya syarat disandarkan atas nasih. Ketika syarat itu terwujud, apa syarat? Tahu adanya nasah. Maka adanya syarat disandarkan kepada nasih. Walakin la nasgha qabla wujudi syarti. Akan tetapi tidak ada nasah sebelum adanya syarat. Akan tetapi tidak ada nasah sebelum adanya syarat. Apa syaratnya? Al-ilmu, tahu bahwa adanya nasah. Li'anna nasikha kitabun, karena nasih itu adalah kitab, firman Allah. Wala yasiru kitaban dan tidak menjadi kitab apa nasih fi haqqi man lam yablughu, bagi orang yang tidak sampai apa nasihu kepada man. Jadi Al-Quran atau hadis yang menjadi nasi itu namanya khitab. Tapi tidak akan menjadi khitab bagi orang yang tidak sampai kepadanya. Wa qauluhum adapun perkataan mereka innahu mukhtiun muhalun, dia telah keliru. Perkataan dia keliru itu muhal, salah itu. Kok salah kata-kata mukhti? Ya an-nasmal khoto'i, karena nama khoto' itu digunakan untuk apa? Yutraku ala man talaba syai'an falam yusibhu. Nama khoto' itu diberikan kepada orang yang mencari sesuatu namun dia tidak mencapai sesuatu itu, berarti dia akhto'ah itu. Aw ala man wajaba alaihi talabu faqassara, atau khoto itu digunakan atas orang yang wajib atas orang itu apa mencari tapi dia lengah tak mencari, itu khoto namanya. Wala yatahaqqaqu syai'un minhu, dan tidak terwujud apa sesuatu minhu daripadanya fi mahallin nizai, dalam hal yang di dalam apa yang menjadi ajang perbedaan. Al-babus tsani fi arkanin nasi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa